Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Masa TV MA1 Anokoya. Di sini selama 20 menit ke depan Anda bersama kami di podcast MA1 Anokoya, yang memang merupakan podcast pertama yang ada di MA1 Anokoya. Sebelumnya saya sebagai presenter di acara pada kali ini, saya Imam Ghazali, dan juga kedatangan narasumber perdana yang tentunya dari Lenteng. Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu, Pak. Oke ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Hendrianto. Saya berasal dari Lenteng Timur ya. Ya. Kebetulan saya mengajar di MA1 Anokoya itu sudah bisa terbilang sudah cukup lama ya. Jadi kurang lebih 13 tahun saya sudah mengabdi di Anokoya. Sampai sekarang ya, Pak? Alhamdulillah saya masih setia ya untuk mengabdi di Anokoya Bumi Tercinta. Iya, baik. Itu. Tentu selama 13 tahun merupakan perjalanan yang sangat jauh bagi Bapak. Ya, benar. Tapi tetap eksis pada MA1 Anokoya. Ya, kenapa? Karena semangat dan juga perjuangan di MA1 Anokoya itu memang dari sejak saya mengajar di sini sampai sekarang, alhamdulillah itu tidak pernah patah semangat dan selalu ingin menjadi MA yang termaju, MA yang lumayan bersaing di kelasnya, seperti itu ya. Itu adalah masa MA1 Anokoya seperti itu. Oke, di sini saya sebagai presenter juga ya, Bapak mempunyai beberapa pertanyaan yang akan disediakan oleh Bapak, yang tentunya di acara kali ini yaitu akan meliput tentang program unggulan yang ada di MA1 Anokoya. Iya, benar. Yang memang merupakan program perdana dan juga program yang cuma ada di MA1 Anokoya. Iya, benar. Yaitu kelas digital. Iya, benar. Dan sebelumnya mungkin bisa menjelaskan biodata Bapak. Bapak sekolahnya di mana? Oke ya. Kalau masalah latar pendidikan saya, kalau dibilang saya itu adalah apakah Bapak itu alumni Anokoya? Kebetulan saya bukan alumni Anokoya karena sejak saya sekolah ya, kemudian mungkin jenjang SMP atau MTS dulu saya memang sekolah di Lenteng, kemudian juga sekolah SMA-nya saya di Madrasah Aliyah Negeri Sumeneb, dan kemudian saya ambil jurusan pendidikan biologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan kebetulan pada tahun 2012 saya diminta untuk mengabdi dan juga untuk mengajar di MA1 Anokoya ya sampai sekarang, seperti itu. Ya. Mengajar di MA1 Anokoya itu di jurusan apa, Bapak? Ya, saya kebetulan mengajar di jurusan IPA, bisa di jenjang kelas 10, kelas 12 dan juga kelas 11, seperti itu. Oke, termasuk Bapak guru yang hebat. Ya. 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 Dan di kelas digital room itu apa pengalaman Bapak selama masuk dan juga tantangannya? Baiklah. Untuk kelas digital saya akui ini adalah kali pertama ya, kali pertama di MA1 Anokoya, atau mungkin bisa jadi satu-satunya di Yayasan Anokoya, seperti itu. Jadi kelas digital ini sebenarnya kalau ditanya pengalamannya seperti apa, berdasarkan yang sudah saya alami tadi ya, yang sudah pernah saya lakukan, itu alhamdulillah ya berjalan dengan lancar dan sangat antusias sekali ya. Karena kenapa? Karena mungkin ini adalah pengalaman baru bagi siswa, terutama karena siswa pertama kali itu adalah belajarnya hanya targetnya itu mungkin hanya terpaku pada metode ceramah, mungkin hanya dengan menggunakan papan tulis atau juga dengan menggunakan spidol seperti itu. Ya, baik. Tapi sekarang anak-anak sudah bisa menggunakan IT ya, dan MA1 Anokoya sudah luar biasa menurut saya, sudah menyediakan beberapa laptop di sini untuk dijadikan sebagai bahan atau media pembelajaran bagi mereka, seperti itu. Oke, baik. Bagaimana siswa itu menanggapi yang Bapak berikan? Apakah sangat antusias atau gimana, Bapak? Ya, karena ini adalah perdana atau memang pertama ya, tentunya masih banyak lah ya tantangan atau juga mungkin masih banyak kendala. Karena ini berhubungan dengan sebuah IT. Yang namanya sebuah IT itu kan pasti cenderung berkaitan dengan yang namanya listrik ya. Terkadang nanti juga ada pemadaman atau mungkin seperti apa. Dan juga mungkin
background atau latar belakang pendidikan dari masing-masing siswa itu juga berbeda. Seperti itu. Iya, ya. Tidak akan sama itu. Ya, benar. Jadi latar belakang siswa itu mungkin ada yang dari MTS Anokoya atau bukan, atau juga dari luar Anokoya seperti itu. Jadi nyampe sini kemampuan untuk IT-nya ya bermacam-macam. Ada yang mungkin kesulitan dalam pegang mouse saja, hampir ada yang nggak bisa seperti itu. Tentu banyak tantangan bagi seorang. Iya, benar ya. Jadi untuk kelas digital di sini sebenarnya tujuannya ya, kalau ditanyakan tujuan ya. Jadi tujuan pertama diadakannya kelas digital seperti ini itu sebenarnya bukan hanya tertuju kepada siswa sebenarnya ya. Sebenarnya juga untuk guru. Karena kenapa? Pada dasarnya di MA1 Anokoya ini itu kan masih ada sebagian guru yang mungkin senior dan juga mungkin belum mengerti IT ya. Tapi ingat ya, kembali lagi tujuan atau target utamanya yaitu adalah kepada siswa. Di mana siswa tersebut itu kan masih banyak yang belum bisa mengoperasikan komputer seperti itu. Dengan adanya kelas digital seperti ini, kemungkinan besar siswa itu nanti bisa punya ya bekal ya untuk mengoperasikan komputer seperti itu. Tentu banyak tantangan dan juga banyak yang akan dihadapi oleh seorang guru itu. Apalagi berawal ataupun berasal dari siswa yang memang mempunyai latar belakang yang berbeda. Iya. Tuh. Selama mengajar mungkin banyak hambatan yang diperoleh oleh Bapak. Pasti ya, kalau hambatan itu pasti. Sudah saya katakan tadi, ini adalah kelas IT, kelas digital, di mana sekolah kita itu pertama kali kita ingin mencoba dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala satupun. Itu yang terkendala hanyalah kemampuan siswa untuk mengoperasikan komputer. Tadi bahkan setelah dicoba ada yang nggak bisa masukkan keyword seperti itu. Ya ini jadi sangat lucu ya. Iya, sangat lucu sekali. Jadi mereka bahkan ngetiknya ada yang terbata-bata, ada juga yang mau masukkan keyword saja itu masih belum mampu seperti itu. Kalau bahasa kerennya sekarang itu kan 11. Iya, yang benar ya, benar. Tentu banyak tantangan ya Pak. Ya, tantangannya itu sangat besar sekali. Ya, tapi pada sampai hari ini ataupun sampai detik ini Bapak Hendrianto tetap eksis dan juga tetap bahagia meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh Bapak itu. Ya, tentunya ya, karena yang saya lihat yaitu adalah demi kemajuan siswa juga seperti itu. Karena bahasa sekarang kalau anak-anak sudah nggak bisa IT, bagaimana untuk anak-anak kita ke depan seperti itu. Mungkin sudah saatnya sekarang merubah pola pikir dan juga metode pembelajaran yang awalnya metode ceramah, mungkin sekarang waktunya mereka itu belajar menggunakan sebuah IT seperti itu. Makanya untuk saat ini ya, tujuannya itu bukan hanya kepada siswa tapi juga untuk sebagian guru seperti itu, agar bisa tahu bahwa dengan adanya digital classroom ini ya, guru itu juga mampu belajar seperti itu. Karena yang dituntut untuk dalam pembelajaran seperti ini itu bukan hanya siswa yang dituntut untuk selalu belajar ya, tapi juga guru harus selalu belajar seperti itu ya. Jadi sampai mana sih kita, pengetahuan sampai mana kita? Kalau kita gaptek ya harus belajar ya. Kenapa? Biar kita nggak sampai dikalahkan oleh salah satu siswa kita seperti itu. Baik. Pernahkah Bapak mendengar dari siswa, saya seperti ini Bapak, selama ada digital classroom ini saya seperti ini, saya sangat antusias. Kira-kira pernah mendengarkan enggak dari siswa Bapak? Ya, karena ini masih perdana seperti itu ya. Ya pastinya belum ada keluh kesah dari anak-anak. Yang ada mereka malah tambah semangat. Yang saya lihat itu antusiasnya luar biasa ya. Ya maklum sajalah kalau di kelas itu dengan metode ceramah pastinya mereka, kalau diajari sama salah satu guru dengan metode ceramah ya pastinya mereka ada yang terganggu dengan tidur seperti itu. Tapi kalau bosan sekali ya. Tapi dengan sepengalaman saya dengan menggunakan digital classroom seperti ini, untuk mencari salah satu siswa yang tertidur saja itu kayaknya sulit banget seperti itu. Berarti kan bisa dikatakan bahwa kelas digital ini bisa dikatakan sudah lumayan sukses ya untuk dikembangkan ke depannya seperti itu. Mungkin mempunyai kesan ataupun pesan terhadap siswa ataupun terhadap guru yang ada di MA1 Anokoya. Baiklah, sebelum masuk ke kesan dan pesan, mungkin perlu diketahui adanya digital classroom seperti ini ya.
itu bertujuan sebenarnya banyak pihak yang harus mengetahui ya. Karena kenapa? Karena digital classroom ini merupakan program unggulan seperti yang Bapak tanyakan tadi. Ya. Ini merupakan program unggulan yang ada di MA 1 Anokoya seperti itu. Nah, harapannya dan juga mungkin kalau Bapak menanyakan kesan kepada saya, dari kesan yang sudah dialami saya dari tadi ya, yang sudah dilakukan saya di dalam classroom itu sendiri, kesannya siswa itu yang pertama, mereka punya pengalaman baru, punya semangat baru ya. Yang awalnya mereka hanya belajar dengan cara manual seperti itu, mungkin dengan cara seperti ini mereka punya pengalaman yang luar biasa, punya pengalaman baru seperti itu ya. Kemudian juga kesannya juga yang kedua bagi saya ya, ini merupakan apa ya, terobosan barulah bagi saya seperti itu. Yang awalnya saya hanya mengajar di dalam kelas, kemudian juga yang hanya dengan menggunakan metode kapur dan juga papan tulis. Mungkin dengan seperti ini bukan hanya siswanya yang saya tuntut untuk belajar, tapi saya juga akan sedikit belajar tentang seperti ini. Karena kemajuan teknologi itu juga tidak luput dari berkembangnya terus kita itu di dalam sebuah pembelajaran seperti itu. Siap Bapak. Oke pemirsa, dari Bapak Hendrianto yang sudah dijelaskan, tentu banyak pengalaman baru yang beliau dapatkan dan juga banyak tantangan baru yang beliau dapatkan. Di pengalaman barunya dia harus dituntut sama-sama belajar, bukan hanya siswa, dan juga seorang guru harus dituntut harus sama-sama belajar. Apalagi sekarang ini menghadapi zaman ya. Zaman tentunya semuanya serba IT. Benar sekali. Dan juga tantangan yang Bapak Hendrianto yang alami, yang mungkin harus berpikir banyak metode yang harus diberikan kepada siswa. Tentunya seperti itu. Dan target dan tujuan mungkin Bapak Hendrianto sudah menjelaskan tadi, bagaimana siswa juga sama-sama mengetahui, sama-sama belajar, bagaimana pentingnya, yaitu pentingnya belajar komputer ataupun secara digital, kan? Tidak cuman belajar dalam kelas, ditulis pakai kapur, tapi dengan tujuan ini dan juga dengan program satu-satunya program unggulan yang ada di MA 1 Anokoya ini, tentu mencari ataupun terobosan untuk siswa yang tentunya kali ini yang sempat viral itu banyak siswa yang tidur dalam kelas. Itu. Jadi dengan solusi dan dengan program ini tentu siswa agak antusias untuk belajar, apalagi kan berhadapan dengan komputer langsung. Oh ini loh komputer kan? Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bapak? Mungkin satu lagi perlu disampaikan kepada pemirsa ya. Perlu pemirsa ketahui bahwa menjadi salah satu guru itu memang utama. Yang pertama, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena kenapa? Karena semakin ke depan IT-nya akan semakin maju seperti itu. Jika kita terus menggunakan metode-metode yang mungkin ya masa lampau atau yang masih kuno atau yang masih lawas seperti itu, silakan metode Bapak dan juga Ibu guru itu mungkin bisa dirubah. Karena kenapa? Karena perkembangan zaman itu pasti akan selalu tetap terjadi seperti itu. Makanya ya jangan pernah menuntut untuk siswa terus belajar, tapi guru pun itu juga terus belajar demi masa depan yang baik seperti itu. Karena IT itu sendiri itu sebenarnya ada dua manfaat menurut saya. Yang pertama mungkin manfaat dari adanya IT itu mereka lebih mudah untuk mencari sesuatu atau juga untuk searching seperti itu. Apalagi MA 1 Anokoya itu memiliki sarana dan juga prasarana di mana ketika siswa itu istirahat seperti itu, mereka bisa mengakses ya beberapa informasi di laboratorium atau juga mungkin pada saat mereka di kelas digital itu pun ketika sudah ada waktu yang luang itu mereka bisa mencari di situ ya, karena mereka dikasih kebebasan kecuali itu loh ya, kecuali ya Bapak mungkin sudah paham seperti itu ya. Kemudian perlu Bapak dan juga Ibu guru juga ketahui ya, di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia mungkin seperti itu, bahwa adanya digital classroom seperti ini yang harus dipersiapkan terlebih dahulu yaitu adalah mental siswa sebenarnya. Karena kenapa? Karena
kalau ya siswa itu pertama kali baru muncul di kelas ini, tentunya mereka pasti shock. Kemudian juga mereka itu pasti kaget seperti itu. Karena kenapa? Yang awalnya belum bisa pegang sesuatu, kemudian ketemu dengan itu, samalah sepengalaman saya waktu sekolah dulu. Iya. Asli ya, saya nggak bisa pegang mouse sama sekali. Bahkan ada teman saya yang mengoperasikan komputer, bahkan saya seperti ini. Tapi alhamdulillah ya, dengan berjalannya waktu, kemudian saya juga belajar bukan hanya pada satu orang, tapi alhamdulillah ya, saya kalau dibilang gaptek ya nggak juga, tapi kalau dibilang jago ya saya juga nggak bisa seperti itu. Sama-sama bisa berarti ya Pak. Ya bisa jadi seperti itu. Ya baik, terima kasih untuk para penonton setia Masa TV MA1 Anokoya. Ya. Mungkin sudah cukup Kia, sudah Iya. cukup selama 20 menit kita bersama teman-teman ya. Iya. Tentunya ini merupakan, saya perlu ucapkan kembali, ini merupakan program unggulan MA1 Anokoya, Pak. Benar sekali. Tapi untuk kedepannya, untuk selanjutnya, bukan hanya Bapak mengajarnya di jurusan apa? Saya di jurusan IPA, kebetulan di tahun 2018 itu saya diminta lagi untuk mengajar di bidang yang lain, yang mungkin bukan bidang saya sebenarnya sih, yaitu di kesenian, yaitu di prakarya dan juga kewirausahaan dan juga di seni budaya. Ya, termasuk orang-orang hebat Bapak ini. Cuman bukan hanya di ilmu pengetahuan alam aja, tapi di beberapa kesenian bisa juga. Ya, jadi guru memang dituntut seperti itu Pak Imam ya. Jadi guru itu nggak perlu nggak hanya monoton bisa ngajar semua seperti itu. Karena kenapa? Karena menjadi seorang guru itu harus multi talenta. Jadi perlu Bapak Imam ketahui, ketika saya di luar jam pelajaran sekolah, saya bisa jadi apapun loh. Bisa jadi entrepreneur ya, bisa jadi bisa jadi tukang penjual, saya juga bisa seperti itu ya. Jadi bukan hanya terfokus kepada mengajar saja. Jadi di kelas saja saya mampu seperti itu, apalagi di luar seperti itu ya. Nah, jadi untuk Bapak Imam mungkin bisa disampaikan nanti bahwa di digital classroom ini Bapak sudah mengatakan, kita doakan ya semoga digital classroom ini tidak hanya Di jurusan IPA. Iya, di jurusan IPA saja, nanti berkembang di jurusan-jurusan yang lain, dan bukan hanya berkembang saat ini, tapi juga di tahun-tahun berikutnya MA1 Anokoya bisa menciptakan program-program unggulan, sekalipun itu bukan hanya digital classroom seperti itu Pak ya. Iya ya. Ya baik, terima kasih. Mungkin hanya ini ya. Iya. Selama 15 menit sudah kayaknya Iya Pak. bersama dengan rekan-rekan juga pecinta Masa TV. Iya Pak, iya kan. Dan juga pesan dari Bapak Hendrianto. Jadi bagaimana kita ke depan harus membaca, harus lebih tangkap membaca situasi di mana bertantangan dengan siswa. Iya benar. Di mana siswa tersebut bukan hanya dipelajari dalam kelas, namun juga diberikan peluang bagi mereka harus belajar. Apalagi programnya MA ini kan, program unggulan ya. Secara digital belajarnya itu. Mungkin ini adalah bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Iya benar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Iya Pak Imam. Dan juga terima kasih saya ucapkan Bapak Hendrianto sudah menemani saya dan juga sudah menghibur teman-teman itu, dan tentunya pecinta Masa TV. Iya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.